Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Wahyuni, NPM 39. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran tematik yang sudah dilakukan presentasi oleh kelompok 9 dan kelompok 13. Yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Jadi, karakteristik pembelajaran tematik ini pada Jurnal Abdul Mujadid tahun 2014 bahwa karakteristik pembelajaran tematik ini yaitu dilakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Jadi, dengan adanya pendekatan saintifik ini berpusat pada siswa sebagai subjek belajar. Kemudian dengan menggunakan pendekatan saintifik ini dapat memberikan sebuah pengalaman-pengalaman yang langsung dilakukan oleh siswa. Jadi, dalam hal ini gurulah harus bersikap aktif. Kemudian selanjutnya dengan adanya pendekatan saintifik ini dapat memudahkan bersifat fleksibel. Jadi, pendekatan saintifik ini bersifat fleksibel, mudah dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana salah satu dari langkah-langkah pembelajaran tematik. Menurut Prastowo dalam bukunya Langkah-langkah Pembelajaran Tematik, yang pertama yaitu guru harus mengacu pada sebuah pemersatu sebuah mata pelajaran untuk menjadi 1 tahun. Kemudian guru dapat melakukan analisis standar kompetensi lulusan seperti KI dan indikator. Kemudian selanjutnya yaitu guru membuat hubungan antara KI, kemudian indikator, kemudian tema, kemudian jaringan KD indikator tersebut. Kemudian menyusun sebuah silabus tematik. Kemudian selanjutnya yaitu membuat sebuah RPP tematik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu konsep pembelajaran tematik. Jadi, konsep pembelajaran tematik ini menurut Andi Prastowo dalam bukunya bahwa konsep pembelajaran tematik ini dirancang berdasarkan sebuah tema tertentu. Jadi, tema ini diajukan dari sebuah mata pelajaran. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan arti penilaian autentik. Jadi, menurut Prastowo dalam bukunya penilaian autentik yaitu penilaian yang menekankan pada sebuah proses. Jadi dalam hal ini penilaian tersebut lebih menekankan proses daripada hasil. Jadi penilaian ini penilaian yang dilakukan dengan melakukan sebuah penilaian sikap, kemudian keterampilan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran pembelajaran tematik dalam komprehensif dan holistik. Menurut Andi Prastowo dalam bukunya yaitu penilaian yang dilakukan melibatkan berbagai ranah seperti ranah pengetahuan, kemudian ranah keterampilan, dan ranah sikap. Kemudian lalu dengan adanya pertanyaan selanjutnya, keunggulan pembelajaran tematik terpadu. Jadi, menurut Prastowo dalam bukunya keunggulan pembelajaran tematik terpadu yaitu lebih memfokuskan diri pada proses belajar. Jadi dalam hal ini siswa dapat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, menghilangkan batas semua antar bagian kurikulum. Kemudian selanjutnya, merangsang sebuah penemuan dan penyelidikan mandiri dalam sebuah luar kelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama yaitu menurut Andi Prastowo dalam bukunya tahun 2019, unsur-unsur pembelajaran mikro yang pertama yaitu tujuan atau kompetensi. Kemudian selanjutnya ada sebuah materi yang harus akan dipelajari oleh siswa tersebut.
kemudian adanya sebuah metode dan media, kemudian selanjutnya evaluasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pembelajaran tematik yang seperti apa yang cocok dilakukan oleh siswa SD. Menurut Andi Prastowo dalam bukunya bahwa pembelajaran tematik yang cocok dilakukan oleh siswa SD. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik yang merupakan sebuah aspek yang dinilai. Kemudian pembelajaran tematik tersebut yaitu pembelajaran tematik menilai sebuah kegiatan inti. Kemudian pembelajaran tematik itu menggunakan sebuah pendekatan pembelajaran. Kemudian pembelajaran tematik tersebut pemanfaatan sumber belajar dalam sebuah pembelajaran. Kemudian dalam sebuah pembelajaran tematik lebih menekankan suatu penilaian proses dan hasil. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pertanyaannya mengenai perbedaan pembelajaran tematik, penilaian portofolio dan penilaian tertulis. Jadi dalam bukunya Andi Prastowo bahwa penilaian pembelajaran tematik portofolio yaitu sebuah penilaian atas kemampuan siswa, artefak yang menunjukkan sebuah kemajuan siswa yang dihargai dengan hasil kerja di dunia nyata. Jadi penilaian portofolio tersebut bahwa hasil-hasil siswa itu dinilai atas suatu kemampuan siswa tersebut. Kemudian penilaian tertulis, bahwa penilaian tertulis yaitu penilaian untuk mengukur sebuah kemampuan kognitif. Contohnya penilaian tertulis itu memberikan sebuah soal seperti esai, kemudian pilihan ganda, kemudian isian singkat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu perbandingan kurikulum dan pembelajaran yang ada dan tuntutan yang ideal yang dipandang adaptif dan situasi kondisi perkembangannya. Jadi menurut Andi Prastowo dalam bukunya dalam konteks kurikulum 2013 bahwa kurikulum ini berfungsi sebagai sebuah perencanaan pembelajaran. Jadi sebuah perencanaan pembelajaran atau RPP yang dapat dikembangkan oleh pemerintah dalam sebuah bentuk buku pedoman. Jadi dalam hal ini guru harus mampu meningkatkan sebuah kemampuan berkomunikasi, kemudian berpikir, kemudian kritis, kemudian mempertimbangkan segi moral atau permasalahan, kemudian kecerdasan situasi, bakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu kriteria pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Andi Prastowo dalam bukunya yaitu kriteria menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu penjelasan guru atau respon siswa dan interaksi edukatif guru terbebas dari sebuah prasangka yang menentukan sebuah pemikiran subjektif dan penalaran yang menyimpang alur logis. Kemudian dengan adanya kriteria ini, pembelajaran tematik tersebut dapat mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analisis, tepat, serta siswa tersebut dapat mengidentifikasi pembelajaran. Kemudian dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat mengaitkan sebuah materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kriteria dengan menggunakan pendekatan saintifik ini agar siswa dapat mengaitkan kegiatan sehari-hari dalam sebuah pembelajaran tematik tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.